berdiri. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi Allah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya senantiasa mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum memulai kita supaya pembelajaran yang kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan baca doa terlebih dahulu. Oke, Bapak pimpinnya, Bapak saja pimpin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak lanjut. Absen dulu ya. Muslimun Devi Islami, Hamzahnya Amelia, Novianti, Susianti, Windy Aulia, Nurkaya, Indah. Oke. Jadi kemarin ya, sebentar tugasnya Bapak kumpul ya. Kemarin ada Bapak kasih tugas. Jadi sebentar Bapak kumpul, tolong ya, yang tidak kerjakan nanti ya Bapak tambah tugasnya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di bab baru. Bab baru ini ialah tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk di materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian boleh perhatikan slide yang ada di depan. Jadi pengertian tujuan dari pembelajaran kita kali ini ialah agar peserta didik bisa menerapkan, bisa percaya bahwa ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan-perbuatan kita. Bahwa di sekitar kita ini ada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan percaya kepada iman kepada Allah, berarti kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang pengertian iman kepada Allah, kemudian nama dan tugas malaikat, kemudian perbedaan malaikat dengan jin dan setan, kemudian dalil menjelaskan tentang malaikat. Oke, yang pertama, apa itu malaikat? Kalian boleh baca, boleh satu orang membaca di depan. Indah, boleh baca. Benar. Ikutan. Devi. Malaikat adalah ciptaan Allah yang gaib, terbuat dari cahaya nur berdasarkan salah satu hadis Nabi SAW. Malaikat telah diciptakan dari cahaya yang tidak mempunyai nafsu dan pikiran, tidak berbapak, tidak beribu, juga tidak beranak. Malaikat hanya mengerjakan apa diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikat jumlahnya ada banyak sekali, tapi yang wajib diimani hanya ada 10. Oke. Bagus. Tepuk tangan untuk Devi. Jadi, perhatikan Bapak, jumlah malaikat itu ada banyak. Jadi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Kemudian mereka itu diciptakan dari cahaya.
Jadi sebelum manusia diciptakan, Allah itu sudah menciptakan malaikat. Dan makanya pada saat penciptaan manusia, malaikat itu protes sama Allah, kenapa engkau ciptakan lagi manusia? Padahal kami sudah beriman kepadamu, kami sudah bersolawat kepadamu, bersolat kepadamu, menyembah, berzikir kepadamu, memuji-muji. Kenapa engkau ciptakan lagi manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Dan terbukti ketakutannya malaikat pada saat itu terbukti pada lihat kelakuannya manusia pada saat itu. Mereka merusak segala apa yang ada di bumi. Jadi malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Kita lanjut ke slide berikutnya. Maksud dari iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya, mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa dan tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Jadi mereka itu selalu beriman kepada Allah, taat sama Allah, tidak pernah membantah. Beda seperti manusia. Manusia itu tukang membantah, disuruh sembahyang, disuruh sedekah, tapi tidak melaksanakan perintahnya Allah SWT. Beda dengan malaikat, malaikat selalu taat kepada Allah. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia. Yang biasanya terjadi para nabi dan rasul, malaikat selalu menempatkan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul, seperti terjadi kepada Nabi Ibrahim. Jadi malaikat ini tidak bisa kita lihat, tapi mereka dengan kehendaknya Allah bisa menampakkan diri mereka. Seperti kepada Nabi Ibrahim. Nah, pada saat dengan menyembelih Nabi Ismail, malaikat hadir, Nabi Jibril itu hadir di hadapannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya dengan kehendaknya Allah SWT. Kalau kita manusia biasa begini, masih banyak dosanya kita, ya mungkin muncul malaikat. Malah mungkin takut malaikat kita. Mungkin kecuali mungkin malaikat pencabut nyawa. Kalau sudah dekat ada yang muncul. Nama dan tugas malaikat. Jadi nama-nama dan tugas malaikat adalah yang pertama Jibril yang menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Mikail memberi rezeki. Israfil meniup trompet. Israel bertanggung jawab mencabut nyawa. Munkar Nakir bertanya di alam kubur. Rakib Atid mencatat amal baik dan amal buruk. Kemudian Malik menjaga pintu neraka, kemudian Ridwan menjaga pintu surga. Jadi itu nama malaikat yang wajib kita ketahui. Apa perbedaan malaikat dengan setan dan jin? Malaikat terbuat dari cahaya atau nur, sedangkan jin berasal dari api atau nur. Malaikat selalu tunduk dan taat kepada Allah, sedangkan jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Yang kafir adalah setan dan iblis yang akan terus menggoda manusia hingga hari kiamat agar bisa menemani mereka di neraka. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana yang dipunyai. Jadi malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Dia tidak punya jenis kelamin juga. Kalau manusia punya hawa nafsu, jin punya hawa nafsu. Jin itu marah ketika disuruh sembah Nabi Adam, dia tidak mau. Apa Nabi Adam? Saya diciptakan dari api. Nah, Nabi Adam cuma dari tanah. Saya tidak mau sembahnya. Padahal Nabi Adam itu muridnya Allah. Allah langsung mengajarkan apa-apa sama dia. Tapi jin begitu sombongnya, merasa dirinya lebih hebat. Dari situlah dia diusir dari surga. Maka dia berjanji sama Allah, sampai anak keturunan Adam saya akan terus menggodanya. Sampai ada yang temani saya di neraka. Jadi seperti itu janjinya dia sama iblis sama Allah SWT. Makanya sampai sekarang ini biar kita sembahyang itu, jin itu selalu menggoda dengan cara supaya kita pikirkan di sana indah, pikirkan cowok di sana sembahyang begitu. Terpikir terus itu jin itu terpikir dan lain sebagainya. Jadi bagaimanapun caranya, jin itu selalu, iblis itu selalu menggoda manusia. Jadi dalil yang menjelaskan tentang malaikat, ada yang bisa baca? Muslimin bisa baca? Oke.
Oke, silakan muslimun baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiras samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajin masna wa sulasa wa rubu' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, boleh muslimun silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiras samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihati masna wa sulasa warba yazidu fil al-khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Boleh, insyaallah. Terima kasih muslimun. Silakan kembali. Bismillah. Jadi itu tadi dalil tentang menjelaskan tentang malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dibacakan tadi oleh teman kita muslimun. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan ulil ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil haqqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu dalil tentang malaikat. Jadi sekian, terima kasih. Nanti setelah dari sini Bapak kasih tugas ya. Coba kalian carikan lagi Bapak perbedaan tentang malaikat, jin dan manusia. Apa perbedaan mereka bertiga ini? Nanti minggu depan Bapak periksa ya. Bapak minta tolong perhatikan ini. Minggu depan Bapak periksa. Jadi kalian boleh catat ya, apa perbedaan manusia, malaikat dan iblis dan jin. Minggu depan Bapak periksa. Baiklah, ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa simpulkan atau kita simpulkan bersama-sama? Simpulkan bersama. Oke, baiklah, kita simpulkan secara bersama-sama. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwasanya malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya kepada malaikat adalah percaya juga bahwa ada yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengawasi kita, mencatat amal baik kita, dan selalu mengawasi segala tingkah laku kita, tindakan kita di bumi. Jadi itulah supaya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan kita hari ini. Jadi Bapak minta tolong ya, kerjakan tugasnya sebelum kita selesaikan materi kita hari ini. Kita membaca Alhamdulillah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, semuanya supaya kita lebih berkah, Allah ampuni segala dosa kita. Apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Jadi Bapak mohon maaf lebih dan kurangnya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berdiri.